Di topik ini kita akan membahas bagaimana membaca profil kurva titrasi ya. Jadi contoh pertama, kita contoh asam kuat ditambah basa kuat antara HCl dan NaOH. Jadi tadi kita udah belajar bahwa di sini ada namanya buretnya, di sini ada labu elemernya. Maka untuk yang ini kita contohkan dulu yang HCl-nya akan ditentukan kadarnya, kita titrasi dengan NaOH. Jadi kurva titrasinya akan kita perhatikan bahwa HCl ini kan mula-mula pH-nya kan di bawah 7 ya. Kita anggap pH-nya misalnya 1 atau 2 karena asam kuat. Akan kita titrasi dengan NaOH. Semakin banyak NaOH yang kita titrasi ke dalam HCl, NaOH ini basa, maka kelama-kelamaan pH-nya akan makin lama makin naik. Ketika di satu titik dia mencapai titik ekivalen, terjadi perubahan warna di larutan menjadi merah muda, maka setelah melewati titik akhir titrasi, kalau kita tambahkan terus lagi, maka akan menjadi larutan yang bersifat basa. Kebalikannya, apabila suatu larutan yang basa, misalnya NaOH, kita titrasi dengan HCl, maka kebalikan kurvanya adalah dari yang bersifat basa, kita cerminkan saja ini, akan turun menjadi bersifat asam. Jadi kurvanya akan berbentuk seperti demikian apabila HCl diterasi dengan NaOH ataupun misalnya NaOH yang diterasi dengan HCl. Kita perhatikan bagaimana model reaksinya. Jadi HCl ini adalah HCl ditambahkan dengan NaOH akan bereaksi membentuk NaCl tambah H2O. Ionnya adalah H+, karena terionisasi sempurna ya, H+ tambah Cl- ditambahkan Na+ tambah OH-, hasilnya akan menjadi Na+ Cl- tambah H2O. Maka ion bersihnya kita coret ini menjadi H+ tambah OH- menjadi H2O. Kita perhatikan bahwa reaksinya adalah netral ya. Air itu kan netral, maka pH titik akhir titrasi adalah 7. Jadi apabila titrasi asam kuat ditambah basa kuat, ini hasil akhir titrasinya selalu menunjukkan pH netral ataupun 7. Jadi kurvanya menunjukkan pH ekivalennya di angka 7. Nanti juga kalau misalnya basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat, akan menunjukkan angka pH titrasi sebesar titik ekivalen di angka 7. Kita lanjutkan ke profil yang kedua, yaitu basa lemah ya, asam kuat dan basa lemah. Jadi kalau di sampel ini yang kita perhatikan kurvanya adalah di mana ada HCl dengan NH4OH, berarti ini wadahnya NH4OH akan kita tambahkan dengan asam kuat. Jadi HCl-nya kita masukkan ke dalam buret, kita tetesi dengan NaOH, maka terjadi penurunan pH karena basa lemah ini ya. Kita tambahkan dengan asam kuat, maka lama-kelamaan pH-nya akan turun. Apa yang terjadi selama proses reaksinya? Kita perhatikan dulu di reaksinya ya. Jadi kita perhatikan HCl ini, yaitu HCl ditambah NH4OH akan berubah menjadi NH4Cl plus H2O. Reaksi ionnya adalah H plus tambah Cl-. Ini NH4OH-nya tidak, karena lemah tidak terionisasi sempurna. NH4 plus tambah Cl- plus H2O, kita coret ion yang sama, maka H plus tambah NH4OH menjadi NH4 plus tambah H2O. Kita perhatikan ini ada basa lemah, ini ada garam. Jadi ketika kita tambahkan HCl-nya sedikit demi sedikit, maka kan kalau secara reaksi MBS H+-nya akan habis di awal ya. Maka ketika menjumpai produk reaksi antara basa lemah dan garam, kita akan mencapai suatu keadaan yang disebut dengan buffer basa, karena terdiri dari basa lemah dan garam. Makanya kurva titrasinya ditandai dengan suatu grafik ataupun keadaan yang mendatar, di mana di kondisi ini akan pH-nya konstan atau tetap. Tidak serta-merta garis lurus, tapi perubahannya tidak curam. Kita bandingkan dengan ini kan kemiringannya sangat curam. Ini kan lebih mendatar ya. Jadi daerah yang di mendatar ini disebut dengan daerah buffer. Kemudian ketika setelah mencapai titik akhir titrasi ya, itu disebut dengan kondisi titik ekivalen.
Karena ini bersifat asam kuat, maka titik ekivalennya akan berada di angka yang di bawah 7. Kita tidak tahu angka persisnya berapa, yang jelas titik ekivalennya akan berada di bawah 7 atau bersifat asam. Jadi ciri profil utama dari titrasi yang basa lemah dengan basa kuat ya, akan kita peroleh suatu daerah buffer yang ditandai dengan kurva mendatar. Kemudian kita lanjutkan ke profil yang berikutnya. Ini kali ini dengan asam lemah ditambahkan dengan basa kuat ya. Contohnya CH3COH tambah NaOH. Kita perhatikan reaksinya adalah CH3COH ditambahkan dengan NaOH akan terbentuk reaksi menjadi CH3COONA natrium asetat ditambahkan dengan H2O. Ini reaksinya sudah setara. Reaksi ionnya adalah CH3COH ditambahkan Na plus tambah OH min menjadi CH3COO min plus Na plus tambah H2O. Na plusnya habis, maka kita perhatikan CH3COH ini adalah asam lemah, CH3COO min ini adalah kondisi garam ataupun basa konjugasinya. Dengan penambahan sedikit demi sedikit basa kuat, ketika OH minnya habis, maka terbentuk kondisi di mana ada asam lemah dan garamnya. Ini maka merupakan suatu kondisi buffer asam. Jadi kondisi buffer asam akan ditandai saat kondisinya ini buffer asam, di mana pH-nya relatif tidak berubah. Kemudian setelah tepat habis maka pH-nya akan melonjak. Ini angkanya jelas bahwa titik akhir titrasinya tercapai di angka pH di atas 7 ya. Jadi 7 di sini, maka pH-nya titik ekivalennya pasti di atas 7 karena ditandai dengan penambahan basa kuat. Jadi ciri utama dari profil asam lemah tambah basa kuat adalah bahwa akan tercapai suatu kondisi buffer asamnya di daerah kurang lebih di bawah 7 ini di awal penambahan NaOH, bahwa si OH min selalu habis menyisakan suatu kondisi asam lemah dan garam. Jadi kalau ada suatu asam lemah atau garam akan terbentuk buffer asam. Kita bandingkan dengan tadi profil yang kedua adalah suatu kondisi di mana ada basa lemah dengan garamnya, terbentuk buffer basa. Kita bandingkan dengan kondisi yang keempat. Di video sebelumnya saya sebutkan bahwa titrasi asam lemah dan basa lemah jarang dilakukan. Mengapa? Akan kita jelaskan. Tapi kita perhatikan dulu reaksinya adalah CH3CONH. Ini CH3COH maksud saya, ditambahkan dengan NH4OH akan terbentuk CH3COONH4 amonium asetat ditambahkan dengan H2O. Ini reaksi ionnya akan tidak terionisasi ya, karena keduanya asam lemah dan basa lemah. Kita perhatikan profil reaksinya. Mengapa tidak kita lakukan titrasi asam lemah dengan basa lemah? Mengapa kita selalu menggunakan pentiter yang kuat? Karena ketika kita tambahkan satu tetes demi tetes kan, dia akan terjadi perubahan yang cepat. Kita bandingkan dengan ketika dia asam lemah dengan basa kuat, akan ada suatu kondisi buffer di mana kalau kita tambahkan pentiternya, dia tidak akan serta-merta berubah warna. Bila kita bandingkan dengan profil ini, kita tambahkan sedikit saja dia langsung akan turun. Jadi titik akhir titrasi akan terlalu cepat dicapai sehingga pengukurannya tidak akan akurat. Karena di sini tidak ada profil buffer ya, tidak ada. Di sini juga tidak ada profil buffer karena pH-nya tidak ada yang konstan, dia cenderung turun terus. Jadi salah satu alasan mengapa titrasi asam lemah dan basa lemah tidak dilakukan adalah bahwa dia tidak bisa mempertahankan profil pH-nya. Jadi ketika kita tambahkan contohnya ini basa lemahnya si Na4OH di Erlenmeyer, kita masukkan Na4OH, kita tambahkan dengan asam asetat misalnya, kita teteskan. Ketika baru beberapa tetes, dia akan sudah langsung terjadi perubahan warna dan kita tidak bisa memastikan apakah itu sudah tercapai titik ekivalen atau tidak, karena ketika ditambahkan sedikit saja dia udah drop sekali pH-nya dibandingkan kalau kita membandingkan 3 profil yang di awal ya. Jadi ini adalah alasan mengapa salah satu
kesalahan kalau kita melakukan penentuan kadar basa lemah misalnya dengan menggunakan pentiter asam lemah. Jadi ini adalah 4 kemungkinan profil titrasi, semoga bisa dimengerti.